Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Sebelumnya perkenalkan, saya Triya Rizky Agustin sebagai penyampai materi penyuluhan pada siang hari ini. Jadi pada siang hari ini kita akan melaksanakan penyuluhan peranan pemuda dalam membangun budaya anti korupsi yang akan dilakukan kurang lebih selama 20 menit ke depan. Pertama, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu korupsi. Korupsi sendiri merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa negara Indonesia pada saat ini. Praktik korupsi yang meluas tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan politik. Ada bentuk-bentuk dari korupsi antara lain yaitu yang pertama, penyuapan. Penyuapan merupakan memberikan uang atau hadiah untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Kemudian ada penyalahgunaan wewenang yang berarti menggunakan posisi kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Kemudian yang ketiga ada penggelapan yang merupakan pencurian atau penyalahgunaan aset yang dipercayakan kepada seseorang. Dan yang terakhir ada nepotisme, yaitu mengutamakan keluarga atau teman dalam urusan jabatan atau peluang ekonomi. Next. Berikut dampak-dampak dari korupsi dari segala aspek. Yang pertama yaitu dari aspek ekonomi. Untuk di aspek ekonomi itu menghambat pertumbuhan ekonomi, memperlebar kesenjangan dan menyebabkan inflasi. Dan dampaknya seperti penghambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan investasi, yang ketiga meningkatkan ketidaksetaraan, yang keempat pemborosan anggaran negara, dan yang terakhir meningkatkan biaya hidup. Kemudian di aspek sosial ada merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang kedua peningkatan ketidakadilan, yang ketiga menurunnya kualitas pelayanan publik, kemudian memperparah kemiskinan, dan yang terakhir munculnya budaya nepotisme dan kolusi. Kemudian di bidang politik berdampak pada melemahnya institusi demokrasi, yang kedua politik uang atau money politik, yang ketiga kebijakan publik yang tidak efektif, yang keempat merosotnya legitimasi pemerintah, dan yang kelima lemahnya penegakan hukum. Next. Selanjutnya di bidang pendidikan, yaitu dampaknya menurunnya kualitas pendidikan, akses pendidikan yang tidak merata, kerusakan moral di lingkungan pendidikan, minimnya sarana dan prasarana di pendidikan, kemudian yang terakhir korupsi dalam penerimaan mahasiswa. Di aspek lingkungan sendiri, dampak yang dapat terjadi yang pertama yaitu eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, kemudian pembangunan tanpa pertimbangan lingkungan, yang ketiga mengganggu program konservasi dan pelestarian, yang keempat ketidakadilan sosial dan lingkungan, dan yang terakhir kerusakan ekosistem jangka panjang. Kemudian, apa peran pemuda dalam membangun budaya anti korupsi? Pemuda pemegang peran strategis dalam menciptakan perubahan sosial, termasuk dalam pemberantasan korupsi. Berikut beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan pemuda. Yang pertama yaitu pendidikan anti korupsi. Pemuda dapat menyebarkan nilai-nilai integritas dan anti korupsi melalui organisasi sekolah, kampus, maupun komunitas. Pemuda dapat berperan sebagai agen pendidikan dengan menyuarakan pentingnya transparansi dan kejujuran. Yang kedua yaitu berpartisipasi aktif dalam pemantauan kebijakan publik, yang berarti pemuda bisa terlibat dalam organisasi yang memantau anggaran dan kebijakan pemerintah. Dengan teknologi yang ada saat ini, pemuda dapat menggunakan platform digital untuk mengawasi penggunaan anggaran publik dan mengkritisi kebijakan yang merugikan. Kemudian, menggunakan media sosial secara pasif, yaitu pemuda yang aktif di media sosial dapat memanfaatkan platform ini untuk mengedukasi orang lain mengenai budaya korupsi, menyebarkan berita tentang inisiatif anti korupsi, dan mendukung gerakan-gerakan anti korupsi yang ada. Kemudian berpartisipasi dalam gerakan sosial, yang berarti pemuda bisa bergabung dengan komunitas atau organisasi anti korupsi yang bergerak di tingkat lokal maupun nasional untuk menggalakkan aksi nyata dalam pencegahan korupsi. Next. Langkah praktis untuk membangun budaya anti korupsi di kalangan pemuda yang pertama yaitu berpendidikan sejak dini.
yang berarti memasukkan materi pendidikan anti korupsi di sekolah dan kampus untuk membangun kesadaran sejak dini. Kemudian yang kedua, mengembangkan ekosistem transparansi di lingkungan kampus dan organisasi, yaitu mendorong sistem yang lebih transparan dalam pengelolaan anggaran pemilihan pengurus dan kegiatan organisasi. Kemudian menciptakan role model, yaitu pemuda yang memiliki integritas dan bebas dari korupsi dapat menjadi panutan bagi generasi berikutnya. Kemudian yang terakhir yang sedang kita lakukan yaitu kampanye anti korupsi, yang berarti mengadakan kegiatan seperti seminar, webinar, lomba debat, atau pameran seni yang bertema anti korupsi untuk menarik perhatian dan meningkatkan kesadaran. Next. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dari audiens, dipersilakan. Pertanyaannya, dalam membantu melawan korupsi, apakah ada peran teknologi di dalamnya? Untuk pertanyaan dari Nusa, kita tampung terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Pertanyaannya, mengapa pemuda dianggap memiliki peran penting dalam membangun budaya anti korupsi? Untuk pertanyaannya akan saya langsung jawab. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Jurisa, yaitu dalam membantu melawan korupsi, apakah ada peran teknologi di dalamnya? Jawabannya iya, karena teknologi memainkan peran penting dalam membantu pemuda melawan korupsi. Beberapa peran teknologi dalam upaya ini antara lain yang pertama, akses informasi yang lebih cepat dan transparansi. Yang kedua, pelaporan korupsi yang mudah. Kemudian yang ketiga, pengawasan digital dan crowdsourcing data. Yang keempat, kampanye anti korupsi di media sosial. Bagaimana bisa? Terima kasih Kak. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu dari Alia. Pertanyaannya, mengapa pemuda dianggap memiliki peran penting dalam membangun budaya anti korupsi? Karena pemuda memiliki energi, idealisme, dan semangat perubahan. Sebagai generasi penerus bangsa, pemuda diharapkan mampu membawa nilai-nilai integritas dan transparansi dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi penggerak dalam pemberantasan korupsi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari materi penyuluhan sore hari ini yaitu menekankan bahwa pemuda memiliki peran strategis dalam membentuk masa depan yang bersih dan bebas korupsi. Pemuda bisa menjadi agen perubahan yang bisa membawa semangat anti korupsi melalui tindakan nyata seperti yang pertama yaitu sudah kita bahas tadi, yaitu pendidikan dan kesadaran. Pemuda harus meningkatkan pengetahuan tentang dampak buruk korupsi serta cara-cara mencegahnya. Kemudian yang kedua, keteladanan. Pemuda bisa menjadi contoh dalam menjaga integritas dan kejujuran baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan organisasi. Keteladanan ini penting untuk membangun budaya anti korupsi dari lingkup terkecil. Kemudian yang terakhir, pengawasan dan advokasi. Terlibat dalam kegiatan pengawasan baik dalam lingkungan pendidikan maupun masyarakat, serta mengadvokasi kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas di tingkat lokal dan nasional. Dengan aktif berperan dalam berbagai aspek tersebut, pemuda dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan budaya anti korupsi yang kuat dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.